Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gempa bumi kembali mengguncang Kabupaten Garut. Sebanyak 495 rumah mengalami kerusakan. Jangan ditiru, diduga frustasi seorang remaja nekat melompat dari lantai 3 sebuah mal di Kota Bogor. Program petani milenial dari Pemprov Jawa Barat dikeluhkan peserta angkatan pertama karena tak berjalan sesuai rencana. Program petani milenial dari Pemprov Jawa Barat dikeluhkan oleh peserta angkatan pertama karena program yang tak berjalan sesuai rencana. Pemprov akhirnya memutuskan menyelesaikan utang para peserta kepada Bank BJB yang digunakan untuk membiayai program ini. Seorang peserta program petani milenial Provinsi Jawa Barat angkatan pertama mengungkapkan keluh kesahnya selama menjalani program ini melalui akun media sosialnya di Twitter. Selain itu, akun lain juga mengunggah keluh kesah peserta program petani milenial yang terlilit utang hingga 50 juta rupiah ke Bank BJB yang digunakan untuk membiayai program tersebut. Yang saya sayangkan adalah dari teman-teman biro, dari teman-teman dinas atau dari teman-teman Pemprov ini terkadang yang disampaikan atau misalkan yang disampaikan ke gubernur ataupun penyelesaiannya itu tidak sesuai dengan apa yang kami rasakan. Bank datang ke rumah itu adalah untuk mengkonfirmasi bahwa peserta tersebut memiliki hutang senilai 50 juta. Di sini kami merasa sangat sakit hati. Mengapa? Karena rumah didatangi oleh pihak bank tanpa konfirmasi apapun. Ya siapa yang tidak kaget. Dan ini pun utang kami pun bukan atas keinginan kami sendiri, tapi utang ini disebabkan oleh program ini yang sampai sekarang belum selesai. Saya rasa dari Pemprov ini kurang benar-benar diurus lah, jadi terkesan tidak serius untuk menyelesaikan program petani milenial, khususnya program petani milenial angkatan 1 tanaman hias yang berlokasi di Lembang. Karena petani milenial ini kan banyak. Bank BJB sebagai pemberi pinjaman untuk program petani milenial mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan BUMD Agro Jabar terkait penyelesaian utang para petani angkatan pertama program ini. Bank BJB melaksanakan akan ini adalah dengan para petani secara langsung dan off-taker adalah Agro Jabar. Kaitan dengan penagihan langsung dipastikan kita secara internal tidak ada yang menagih. Awal kisruh program petani milenial angkatan pertama ini adalah akibat budidaya tanaman hias yang menjadi komoditas yang ditanam tidak dapat diekspor ke Eropa akibat perang Rusia-Ukraina. Akibatnya terjadi gagal ekspor yang berujung pada macetnya kredit Bank BJB. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjanjikan hari ini akan menyelesaikan pelunasan utang tersebut. Di perjalanan kami tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi perang. Sedangkan negara yang akan kita lintasi adalah negara yang memang terdampak konflik dan akhirnya menyebabkan terjadinya gagal ekspor. Dampaknya adalah terhadap pembayaran terhadap produk yang sudah mereka buat. Nah, dampaknya lain lagi, berarti tidak bisa membayar kredit ke Panjaitan. Dalam waktu dekat, rencana sih hari Senin kita akan selesaikan. Ya, akan kita selesaikan pembayaran kredit mereka ke Panjaitan. Program Petani Milenial adalah program yang menjaring peserta mahasiswa atau pemuda untuk bertani komoditas tertentu dengan bimbingan Pemprov Jabar. Pembiayaan program ini tidak menggunakan APBD, tapi menggunakan utang dari Bank BJB kepada setiap peserta yang dikelola oleh perusahaan rekanan Pemprov Jabar untuk pelaksanaan program ini. Selama program, peserta akan mendapatkan bagi hasil dari penjualan komoditas pertanian yang ditanam setelah dikurangi pembayaran utang. Suatu saat kita bisa dengan bangga melihat Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. ketika kita mulai
Penyakit kanker, penyakit tidak menular yang memiliki tingkat kematian tinggi. Memperingati Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari, berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kanker serta perawatannya. Menyambut Hari Kanker Sedunia, Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Pangandaran berkunjung langsung ke rumah warga yang menderita kanker. Mereka berinteraksi langsung untuk memberikan semangat bagi para pasien. Dari kunjungan Yayasan Kanker Indonesia bersama dokter pendamping, mereka mendapati penderita banyak yang enggan berobat, hingga akhirnya kanker berkembang hingga stadium lanjut dan hampir tidak mungkin diobati. Edukasi akan terus dilakukan kepada masyarakat agar mereka mau berobat sejak dini dan memiliki peluang untuk sembuh. Begitu kita berkunjung, hampir seluruh pasien yang kita kunjungi itu dalam kondisi yang sangat prihatin ya, karena ternyata stadiumnya tuh stadium lanjut. Nah itu sebabnya kenapa? Karena pasien itu tidak mau berobat. Alasannya kenapa? Kalau ketahuan ada masalah nanti takut dioperasi, kemudian takut ditindak lanjut lagi di kemo, sementara efek kemo itu akan bikin rontok dan sebagainya. Nah sebenarnya itulah yang harus kita lakukan dari DKI Kabupaten Pangandaran, mengedukasi kepada masyarakat, terutama pada pasien, supaya dia bertahan hidup. Para penderita kanker yang berasal dari wilayah Ciamis dan sekitarnya berkumpul untuk saling memotivasi dan berbagi semangat menghadapi penyakit kanker yang mereka derita. Acara ini rutin mereka adakan tidak hanya untuk saling menyemangati, tapi juga berbagi perkembangan pengobatan kanker yang mereka jalani. Salah satu penderita kanker yang memprakarsai pertemuan rutin ini menyatakan, menderita kanker justru memicunya agar menjalani hidup lebih baik dengan berbuat baik dan berguna bagi orang di sekitarnya. Kalau saya kanker darah udah 14 tahun dari stadium 4. Tadinya saya nggak percaya ya, apalagi 4 dokter memvonis hidup saya tidak akan lama lagi. Tapi ketika saya menjalaninya dengan keikhlasan, kesabaran, dan dengan semangat, alhamdulillah Allah berikan kekuatan sampai saat ini. Usahakan yang menderita kanker itu harus selalu bahagia, tinggalkan sesuatu yang membuat marah, sedih, kecewa, dan pastinya kita harus berkumpul lebih sering lagi saling memotivasi, karena inilah bagian dari kekuatan kita. Salah satunya ini? Salah satunya ini, setiap tahun kita selalu berkumpul bersama, walaupun mungkin 142 teman-teman saya yang sudah nggak ada, tinggal 12 orang lagi. Tapi saya selalu diberikan kekuatan untuk terus mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini disambut baik oleh Yayasan Kanker Indonesia Ciamis. Saat ini tercatat ada 58 orang pasien kanker yang terdata, namun baru 53 pasien yang telah diberikan bantuan. Dari YKI ini kegiatan yang positif, di mana kita bisa berbagi dan juga memberikan motivasi, utamanya bagi para rekan-rekan yang sedang berjuang dengan kankernya. Semoga mereka lebih bersemangat dan semoga menjadi satu malam. Tercatat ada berapa di Kabupaten Ciamis? Kalau untuk tahun 2022 ini ada 58 orang yang sudah kami bantu. Kasus kanker di Kabupaten Ciamis saat ini masih didominasi oleh perempuan yang menderita kanker payudara dan kanker leher rahim, dan kebanyakan penderitanya masih berada dalam usia produktif. Sedang di Indonesia ada 5 jenis penyakit kanker dengan tingkat kematian tertinggi bagi penderitanya. Pertama adalah kanker paru-paru, kanker payudara, kanker leher rahim atau serviks, kanker hati, dan kanker nasofaring. Namun penyakit kanker bukan tidak bisa disembuhkan. Bila ditemukan di stadium awal, penyakit kanker masih bisa diobati. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran dan Ciamis. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.